فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 244 dari cerita Nabi Nuh di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Allah Ta'ala, qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka bermaksiat kepadaku, mendurhakaiku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti seseorang yang mana harta, benda dan anak-anak dia tidak menambahi dia kecuali kerugian. Setiap kali diberi nikmat oleh Allah malah digunakan untuk berbuat syirik, untuk mendurhakai para nabi dan rasul istilahnya. Sehingga apa? Tidak menambahi dia kecuali kerugian. Diberi nikmat malah semakin bertambah rugi. Wa makaru makran kubbara. Dan mereka membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan kepada kaum mereka, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Berarti memang apa, ini sudah entah level keberapa dari generasi itu. Bukan lagi sekedar untuk mengingatkan mereka tentang orang-orang soleh tadi agar ikut-ikut biar sama-sama rajin ibadah. Bukan lagi sekedar tawassul, tapi memang betul-betul disembah akhirnya. Ini adalah hasil dari kebatilan yang tidak dihentikan. Akhirnya lama-lama semakin masuk kepada yang lebih parah lagi. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian tinggalkan sesembahan yang khusus, yaitu Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Wa huwa alam alal khilaf di kalangan mufassirin. Sesembahan mereka 5 atau lebih. Kemungkinan lebih, tetapi 5 ini khusus, sesembahan yang paling besar. Atau kata sebagian mufassirin ini sekedar apa? Yaitu sekedar taksis setelah kalimat yang umum. Jadi sesembahan mereka ya 5 itu, tapi disebutkan secara khusus sekarang. Gak masalah. Pendapat pertama lebih jelas. Sesembahan mereka banyak, tetapi yang paling besar adalah 5 ini. Wa qad adallu katsira, kata Nabi Nuh, dan mereka telah menyesatkan banyak orang. Baik. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya patung-patung itu, segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka ini memang apa, mendatangkan kesesatan yang banyak. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim tatkala berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi innahuna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak dari umat manusia. Iya, patung-patung tadi. Mereka tahu patung tak mampu gerak, tapi karena ada jin di dalamnya mungkin bergerak, mungkin makan, mungkin bicara, kasih isyarat, sehingga makin banyak orang tersesat. Ini patungnya memang sakti, layak untuk dikultuskan. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Nah, sekarang doa kecelakaan. Dan janganlah engkau, ya Allah, menambahi orang-orang yang zalim tadi kecuali kesesatan. Semakin tersesat, dosanya akan semakin besar dosa, siksaannya semakin parah. Ini tidak bermudah-mudah mendoakan kecelakaan, tapi setelah sekian lama Nabi Nuh melihat itu, akhirnya minta agar sekalian saja mereka itu dicelakakan. Mimma khati'atihim. Minnya di sini adalah min sababiyah, manya adalah masilah. Asalnya apa? Min khati'atihim, disebabkan karena kesalahan mereka itu, kesalahan yaitu syirik akbar dan mendurhakai Rasul. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api. Kata Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Fathul Qadir, ini salah satu dalil adanya azab kubur. Kenapa? Fa ini adalah menunjukkan apa? At-ta'qib bila muhlah, langsung. Begitu mereka ditenggelamkan ke dalam air, maka langsung mereka, ruh-ruh mereka dipindahkan ke lautan api.
Oh ya, tidak dikatakan nanti di hari kiamat, tapi fa'udkhilu langsung. Begitu mereka badan mereka mati tenggelam, rohnya langsung dipindah ke alam kubur mendapatkan siksa neraka. Ini berarti apa? Azab kubur ada di sini, ditetapkan adanya azab kubur. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak mendapatkan selain Allah penolong-penolong untuk mereka. Tak ada yang mampu menolong. Dan Allah tidak mau menolong orang-orang kafir. Patung-patung tadi ternyata tidak mampu untuk menolong mereka. Sebagaimana di dalam surat Yasin. Jadi kalau kita mampu mendakwai orang dengan surat yang sering mereka baca, itu tentunya lebih mengena, walaupun harusnya semuanya ikutlah ya, jangan hanya fanatik pada Yasin, segalanya Yasin. Tapi kita pakai itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum. Mereka mengambil selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan agar mereka tertolong. Ternyata sesembahan yang lain tak mampu menolong mereka. Baik. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, jangan engkau sisakan, jangan engkau biarkan di atas permukaan bumi ada satu orang yang tinggal dari orang-orang kafir. Minta semuanya dimusnahkan dari kalangan orang kafir. Baik. Innaka, ini alasannya kenapa jangan disisakan. Innaka ing tadarhum, karena sesungguhnya engkau ya Allah, jika engkau membiarkan mereka masih ada, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan para hambamu. Baik, sebagaimana pengakuan orang kafir di dalam neraka sendiri, fa'aghwainahum inna kunna ghawin. Kemudian kami sesatkan mereka karena kami sebelum itu memang orang-orang yang sesat. Iya, kesesatan memang akan menular. Nauzubillah. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak melahirkan kecuali anak yang jahat dan sangat kafir. Taib. Dari mana Nabi Nuh tahu itu? Mungkin dari wahyu. Kalau nanti lahir generasi berikutnya akan begitu. Atau mungkin dari pengalaman seperti yang di dalam cerita Israiliyat itu. Karena pernah cerita kayak yang masalah itu ya. Yaitu Nabi Nuh tinggal di sana selama ratusan tahun, 900 tahun lebih. Kemudian Nabi Nuh didatangi oleh orang yang sudah sangat tua, dalam keadaan orang tua ini sedang mendukung cucunya. Orang tua ini mengatakan, wahai cucuku, orang ini sejak dulu menyesatkan kami, menyuruh kami untuk jangan menyembah berhala. Terus si cucunya mengatakan, wahai Datuk, lalu apa yang kalian perbuat pada dia? Datuknya bilang, tak tahulah kami harus berbuat apa. Maka cucunya mengatakan, turunkan saya akan tunjukkan. Begitu diturunkan, langsung ambil batu, Nabi Nuh dilempari dengan batu. Nabi Nuh berarti tahu, oh memang kalau enggak, mereka kalau melahirkan generasi berikutnya makin jahat. Tidak sejahat Datuk tidak sejahat itu. Ternyata cucunya lebih jahat. Kata Israiliyat macam itu, entah. Makanya beliau berdoa macam itu. Karena jika engkau membiarkan mereka tetap tinggal, mereka akan menyesatkan para hambamu dan tidak melahirkan kecuali anak yang jahat dan sangat kafir. Rabbi ghufirli wali walidai. Wahai Rabbku, ampunilah untukku dosa-dosaku dan juga untuk kedua orang tuaku. Mungkin orang tuanya Muslim ya, sebagaimana di dalam pembahasan kita yang nasabnya Nabi Nuh. Jelas, insya Allah mereka adalah orang-orang yang masih ikut agamanya Nabi Adam, insya Allah. Wallahu a'lam. Walimang dakhala baitiya mu'mina, dan juga ampunilah dosa-dosa untuk orang yang masuk ke rumah saya sebagai orang mukmin. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga untuk keumuman kaum mukminin dan mukminat. Nah, ini sebagai syafaat Nabi Nuh mendoakan pengampunan untuk kaum mukminin semuanya dan mukminat. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya, mendoakan kecelakaan untuk mereka. Wa qad takallamna ala kulli maudhi'in min hadhihi fi tafsir, dan kami telah membicarakan terhadap di setiap tempat dari cerita Nabi Nuh di dalam kitab tafsir. Wa sanadhkuru matmunal qissah, dan kami akan menyebutkan kandungan cerita tentang Nabi Nuh. Selama ini ayat-ayatnya masih ya, tentang ayat-ayat. Baik. Majmu'an min hadhil amakin al-mutafarriqah, dengan mengumpulkan tempat-tempat yang terpisah ini yang ada dalam Quran, ya disatukan. Mimma dallat alaihil ahadits wal asar, yang wa mimma, dan cerita yang ditunjukkan oleh hadis-hadis dan asar. Wa qad jara dzikruhu aidan
dan telah berlangsung penyebutannya juga fi mawadhi'a mutafarriqah minal Qur'an, di tempat yang terpencar-pencar, terpisah-pisah dari Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Fiha madhuh, di dalamnya ada pujian Allah untuk Nabi Nuh, wa dhammu man khalafah, dan celaan untuk orang yang menyelisihi beliau. Faqala ta'ala fi suratin Nisa, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana wahyu yang kami berikan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ya, ini isyarat kebanyakan nabi memang setelah Nuh. Nuh masih di generasi yang awal-awal memang. Iya, rasul pertama. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, wal asbat, dan nabi-nabi Bani Israel, wa Isa wa Ayyub wa Yunus, juga kepada Isa, kepada Ayyub dan Yunus, wa Harun wa Sulaiman, juga kepada Harun dan Sulaiman, wa ataina Dawud zabura, dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Dawud, wa rusulan qad qasasnahum. Ini rusulan mansub sebagai apa ya? Mungkin dia adalah mansub binazil khabit, auhayna ila rusulin. Kemudian tatkala ilahnya terhapus jadi rusulan. Dan kami telah mewahyukan kepada para rasul yang mana kami telah menceritakan mereka itu alaik kepadamu min qabl, sebelum ini, wa rusulan lam naqsushum alaik, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada para rasul yang belum kami menceritakan mereka itu kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak Musa berbicara. Rusulam mubasysyirin wa mungdzirin. Baik, yaitu mereka sebagai rasul, atau kalau kita samakan dengan yang tadi, yaitu kami wahyukan kepada para rasul tadi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tapi nggak ada wawu kayak yang depan, mungkin memang tidak maktuf lagi sudah, yaitu sebagai hal keadaan mereka semua adalah para rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak memiliki hujjah, argumentasi untuk membantah Allah setelah diutuskannya para rasul. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan Allah maha perkasa lagi penuh hikmah. Wa qala fi surati Al-An'am, ini masih terkait dengan apa? Pujian ya. Nabi Nuh mendapatkan wahyu, mendapatkan dukungan wahyu. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, dan itu tadi perdebatan yang ada itu adalah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk melawan kaumnya, yaitu orang-orang Babil. Karena mereka memang walaupun menyembah Namrud, mereka juga menyembah bintang-bintang, tetapi diproyeksikan kepada patung-patung, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Mereka adalah penyembah bintang. Narfa'u darajatim man nasya. Kalau dalam qiraah lain apa? Narfa'u darajatiman. Iya pakai idhofah. Kalau di sini narfa'u darajatin man nasya. Man maf'ul bih pertama, darajat maf'ul bih kedua, atau dibalik, darajat maf'ul bih pertama, man maf'ul bih kedua. Kami mengangkat derajat-derajat untuk orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha penuh hikmah lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, dan kami telah memberikan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Kata para mufassirin, kenapa memberikan Yakub juga kepada Ibrahim, padahal Yakub ini adalah cucunya, yaitu anak Ishak. Ini mengisyaratkan bahwasanya Ibrahim memang umurnya panjang sampai melihat cucunya jadi nabi, untuk menyempurnakan kebahagiaan beliau. Makanya pemberian didatangkannya Yakub itu hibah Allah untuk Ibrahim, bukan sekedar untuk Ishak. Menurut sebagian mufassirin, kami berikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kullan hadaina, masing-masing dari mereka telah kami beri petunjuk. Takdirnya apa? Kullan hadainahu. Wa nuhan hadaina min qabl. Atau kalau tidak mau ada dhamir terhapus berarti apa? Hadaina kullan, dibalik. Wa nuhan hadaina min qabl. Dan Nuh kami telah memberikan hidayah kepadanya sebelum itu, sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan termasuk dari keturunannya, dohirnya kembalinya kepada Nabi Ibrahim, yaitu Dawud dan Sulaiman.
Ini jelas jauh setelah Nabi Musa ya. Wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan kepada Ayub, kepada Yusuf, kepada Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Awal ayatnya itu khusus untuk para nabi, tapi akhir ayatnya ini umum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ditutup dengan kalimat yang umum, wa kadzalik. Seperti itulah kami memberikan balasan pada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Maka seluruh mukminin boleh masuk ke sini, ada harapan. Walaupun levelnya tidak sampai jadi nabi dan rasul. Wa Zakaria, ini kira-kira ma'tuf kemana ya? Hadaina kah? Hadaina Zakaria mungkin ya. Iya. Dan kami beri petunjuk kepada Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas solihin. Masing-masing dari mereka termasuk dari orang soleh. Wa Ismail, wa Yasa, wa Yunus, wa Luta. Juga kami berikan hidayah kepada Ismail, Ilyasa dan Yunus juga Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, faddalna kullan 'alal 'alamin. Masing-masing dari mereka kami lebihkan di atas alam semesta di zamannya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan juga termasuk dari ayah-ayah mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Alal khilaf, minnya di sini ma'tuf kemana? Apakah ma'tuf kepada al-alamin? Jadi para nabi dilebihkan di atas orang tua mereka, keturunan mereka dan saudara mereka, ataukah minnya di sini ma'tuf kepada yaitu para rasul, yaitu kami beri hidayah juga kepada sebagian dari orang tua mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Dan itu lebih kuat karena lafaz setelahnya apa? Wajtabainahum, istofainahum, kami memilih mereka, wahadainahum ila siratim mustaqim, dan kami bimbing mereka menuju kepada jalan yang lurus. Kenapa bukan al? Sementara jalan yang lurus satu aja. Tapi kenapa dibuat nakirah? Li ta'zim. Betul-betul jalan itu jalan yang sangat agung, jalan yang lurus tadi. Al-ayat sampai ayat-ayat yang berikutnya. Wa taqaddamat qissatuhu fil A'raf, dan telah berlalu cerita tentang Nabi Nuh di dalam surah A'raf. Wa qala fi surati Bara'ah, Allah berfirman dalam surat Bara'ah, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Samud. Apakah belum datang kepada mereka? Mereka ini siapa? Boleh jadi munafikun atau boleh jadi adalah kufar Quraisy. Apakah belum datang kepada mereka berita orang-orang yang sebelum mereka, yaitu berita kaum Nuh, kaum 'ad, kaum Samud, wa qaumi Ibrahim, juga kaum Ibrahim, wa ashabi Madyan, dan orang-orang yang tinggal di Madyan, wal mu'tafikat, dan penduduk negeri yang dibalikkan itu. Kata para mufassirun isyarat kepada kaum Lut. Atathum rusuluhum bil bayyinat. Ini alat tauzi di dalam pembahasan balaghah. Bukan berarti kaum 'ad didatangi para rasul, kaumnya Nuh didatangi para rasul, tidak. Rasul satu-satu kan di situ kebanyakannya. Tapi ini alat tauzi. Secara umum para umat ini didatangi banyak rasul, nah, masing-masing satu. Para utusan mereka telah mendatangi mereka bil bayyinat, dengan keterangan, dengan hujjah. Bukan dengan apa? Oh, saya maksum, ikut saya sesuka hati, bukan. Tapi para rasul mendatangkan keterangan. Fama kana Allahu liyadlimahum, maka sama sekali lamnya lamul juhud datang setelah kana, menunjukkan apa? Penafian yang berat. Setelah apa? Nafi, iya. Fama kana atau falam yakun. Fama kana Allahu liyadlimahum, sama sekali Allah tidak menganiaya mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka itulah yang dahulunya mereka sering menganiaya diri mereka sendiri. Sekarang pertanyaannya, kaum Ibrahim dibinasakan dengan apa? Tak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi mungkin orang-orang kufar Quraisy dengarkan berita-berita kaum Namrud dihancurkan, bukan Namrud, ya kaum Namrud ya, Babilonia lama dihancurkan oleh kerajaan di sekelilingnya. Setelah hancur entah berapa ribu tahun, baru terbentuk Babilonia baru itu di zaman Bukhtansor, dekat dengan zamannya Nabi Isa. Dihancurkan entah berapa ribu tahun. Jadi tetap mereka dengar aja berita, tahu mereka berita hancurnya orang-orang yang negeri-negeri yang durhaka kepada para rasul. Kalau Babilonia lama yang terkenal rajanya siapa? Hammurabi itu ya. Cuma yang zaman Nabi Ibrahim yang terkenal Namrud dalam Israiliyat, entah bagaimana. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.